Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Mirantiarsita Putri dengan NIM akhir 002 dari kelas Oceanografi A dengan PJ Kak Sama. Jadi pada video tutorial kali ini saya akan membuat tutorial untuk pembuatan peta alih fungsi lahan di daerah Sayong Demak pada tahun 2023 dan 2013. Ya, jadi ini video tutorial untuk modul ke-10 Sistem Informasi Geografis. Nah, yang pertama-tama kita mungkin bisa menggunakan bantuan Google Earth Pro dulu untuk mencari daerah Sayang Demak itu di mana sih gitu. Jadi ini sudah dicari ya sebelumnya. Bisa dilihat daerah Sayang tuh berada di sini. Nah, ini mungkin pemetaannya nanti bisa kita lakukan di daerah sini, di sini-sini. Nah, kalau udah kita balik lagi ke Google Earth, Google Earth Engine. Terus kita cari hmm, hmm, cari dulu. Demak. Nah, kalau dicari aja sayapnya di mana tadi, sekitar sini. Oke. Ups. Oke. Kalau udah, kita buat kotak terlebih dahulu dengan menggunakan ini rectangle. Hmm. Gimana ya ntar? Segini udah pas belum? Iya. Oke. Ya. Yaudah, oke, oke. Kalau sudah, ini mungkin bentar, ini diganti dulu jadi RI. Ya, ya. Terus kita lihat script dulu ya. Nah, ini eh, nah, ini kita copy paste aja dari script di sini. Kalau udah, ini kita run. Tunggu. Tapi ini kayaknya masih terlalu gede ya. Jadi mungkin bisa di zoom lagi. Nah, uh, terlalu besar. Nah, oke, segini pas. Lalu kalau udah ini bisa di uncheck aja di geometry plus RA-nya. Oke, jadi kan ini udah eh, kita udah melakukan langkah yang pertama. Untuk selanjutnya kita mau membuat pemetaan tutupan lahan. Pemetaan alih fungsi lahan untuk di daerah sana. Bisa diklik aja. Nah, ini kita buat yang tahun 2023 dulu. Hmm. Yang pertama itu kita eh, melakukan pemanggilan citra langsat 8-nya untuk tahun 2023. Terus kita buka lagi scriptnya. Nah, ini eh, bisa langsung di copy aja terus tapi cuma sampai yang image dari udah tiga.
di paste di sini. Nah, nih. Eh, kalau udah ini kita run dulu. Ya kita run dulu. Ini tunggu dulu. Terus ini layer 2-nya kita ubah bandnya jadi 432 atau true color untuk memudahkan kita saat eh, membuat petanya nanti biar terlihat juga sesuai dengan warna aslinya anggap aja. Terus di apply sama di import. Kalau udah cari cek dulu udah ke import belum? Oh ya, ini bisa dihapus aja karena ke import 2 kali. Oke, ini kan sudah ada image paramnya ya. Jadi kita tambahin di map at layer ini. Ini mungkin bisa di copy aja dari sini langsung. Oke. Kita tambahin image param sama true color. Oke. Ya. Ini kan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kedua. Ini bisa di copy nya scriptnya. Nah, eh, hmm. Oke, jadi langkah yang kedua itu kita melakukan training data supervised classification. Jadi kita tuh mau ya membuat apa mesin ini untuk belajar data-data yang akan kita gunakan nantinya kayak gitu. Eh, Kita kasih keterangan gitu ya. Nggak usah. Oke. Ya, begitu bisa langsung di run aja. Wait, wait, wait. Ya, sip, sip. Oke, mohon maaf sebelumnya, sebelum lanjut ke langkah yang kedua tadi harusnya kita membuat titiknya dulu di geometry import. Jadi ini new layer, baru kita ganti namanya jadi perairan satu. Terus ini jadi feature collections, import S-nya, ini propertinya kita pakai class, value-nya 0, karena perairan. Oke, terus ini kita bisa langsung titikin aja dulu. Ini perairan satu ya. Terus titik-titikin yang perairannya. Sebanyak 20 titik. Dan disebarin. Perairan juga kan? Bisa benar sebentar. Oke, mohon maaf sebelumnya. Lanjut kita titik-titik ini. Sampai 20. Nah, oke, kalau udah, selanjutnya kita bisa nulair lagi. Terus yang ini tuh vegetasi. Ya, ini masih sama import S dan propertiesnya. Value-nya diganti jadi satu. Nah, ini untuk memudahkan kita bisa ganti aja bandnya ke 543 karena itu untuk melihat vegetasinya. Eh, di apply. Oke, jadi yang merah-merah itu menunjukkan
daerah vegetasinya. Ini dibuat lagi titik sebanyak 20. Oh, udah, ini kita bisa ubah lagi layarnya jadi band 432. Stop dulu. Nah, selanjutnya itu habis vegetasi itu eh pemukiman. Oke. Ini kita add new layer lagi, terus kita namain jadi pemukiman satu. As feature collection, propertinya class, value-nya 2. Terus kita titik-titikin aja yang area pemukiman. Hmm. Nah, kalau udah 20, selanjutnya kita add new layer lagi untuk lahan terbuka. Masih sama, cuman value-nya 3 jadi 3. Oke, ini untuk memudahkan kita ganti lagi bandnya jadi eh bandnya jadi sebentar, 652. Itu untuk em, melihat agrikultur. Nah, jadi yang agrikulturnya itu yang berwarna pink. Ini kan ada yang warna pink ini ya. Itu bisa kita zoom aja untuk memudahkan. Nah, terus kita nanti bikin tanda yang lahan terbukanya itu di warna yang pink ini. Di pixelnya. Oke, kalau udah 20, selanjutnya kita selesai untuk yang tahap pertama.
Nah, ini kita ubah dulu benar jadi 432 lagi sih true color. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut ke step yang kedua. Nah, ini step kedua, script kita copy aja dari script yang sudah diberikan asisten. Jadi yang seperti yang udah dijelasin tadi, langkah kedua itu biar sini belajar mengenai data-data yang kita gunakan untuk membuat peta. Ini bisa di-run aja kalau udah di copy dan di paste scriptnya. Dan ini karena lama, sebentar, mungkin bisa di pause dulu ya. Nanti kita balik lagi ketika Rana udah selesai. Oke, ini karena Rana sudah selesai, ini kita bisa lihat bahwa kita menggunakan 17 bands di sini. Nah, terus kalau udah, kita bisa buka lagi script yang telah diberikan asisten, terus kita copy untuk langkah 3 dan langkah 4. Langsung copy semua aja, di paste. Jadi ini bisa dilihat terlebih dahulu ya untuk eh mana tadi? Eh, langkah 3 itu kita melakukan train data set. Ah, oh mohon maaf, jadi eh, yang machine learning itu mesinnya di langkah ketiga ya, jadi bukan langkah kedua. Jadi untuk kita melatih mesin itu pada langkah ketiga ini. Nah, kita tuh menggunakan yang 80% dan 20% agar mesinnya tuh dapat learningnya secara maksimal, tapi juga tidak terlalu besar gitu jumlah yang training modelnya biar lebih akurat. Jadi ini kita akan tambahin keterangan dulu. Jadi kalau di step 04. Oke, jadi step 4 ini klasifikasi training data. Jadi kita mau klasifikasiin datanya. Ini kita menggunakan random forest karena random forest itu dia datanya lebih banyak sampelnya kan, maka hasil yang di apa hasil yang akan didapatkan tuh juga menjadi lebih akurat gitu. Kalau kita menggunakan yang lain tuh data sampelnya terlalu sedikit. Oke, selanjutnya kita bisa copy dari script 5 sampai script 6. Jadi untuk script 5 itu kita akan membuat frekuensi histogramnya. Sementara eh, apa langkah keenam itu kita membuat luasan wilayah untuk per kelasnya. Jadi ini bisa langsung di run aja.
Nah ini karena runnya lama, jadi bisa ditunggu aja dulu. Kita pas dulu ya. Oke, jadi karena runningnya udah selesai, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, mungkin ini saya mau nambahin dulu untuk yang di eh, langkah pertama ini ada keterangan yang maaf tadi ketinggalan. Jadi untuk filter box itu gunanya untuk melakukan penyaringan citra, filter depth itu menyaring sesuai dengan rentang waktu yang digunakan. Terus filter data ini kita menyaring koreksi awan yang kurang dari 5. Maksudnya kurang dari 5 ya. Median itu kita memilih data tengah, kulit itu kita memotong citra sesuai dengan ROI-nya. Baru di yang langkah kedua juga untuk yang print ini kita tuh untuk melakukan penggabungan datanya. Terus yang par bands ini dia untuk memilah band. Yang par input untuk melakukan input sesuai band. Baru yang di step 4 yang transcend ini kita masukkan hasil uji ke dalam fitur. Oke. Dan yang di 5 nih kita menggunakan frekuensi Instagram karena untuk melihat jumlah pixel yang diklasifikasi. Terus yang di step 6 ini kita meng-add ini untuk ini nih, melakukan pembuatan luasan klasifikasi. Oke. Oke, jadi kenapa kita menggunakan yang di slide 1E6 itu karena kita mau mengubah dari resolusi langsung itu dari meter persegi ke kilometer persegi. Jadi kita dibagi dengan 1 juta. Makanya menggunakan divide 1E6 ini. Terus menambah juga lagi untuk kenapa kita pakai scale 30 dari tadi itu tuh karena eh Lancet itu dia memakai memang segitu gitu. Jadi 30 kali 30 resolusinya. Kalau udah, ini ada di run ya. Jadi ini bisa terlihat pembagian-pembagiannya kayak yang biru itu perairan, terus yang eh yang lebih yang ini dari sini tuh yang hijau itu vegetasi, baru tuh yang kuning itu um, kuning itu dia eh oh, sebentar ya gini. Yang lahan terbuka itu berarti oh kuning ya, yang kuning itu lahan terbuka. Terus yang merah itu pemukiman kayak gitu. Nah, kalau udah kita bisa lanjut ke step selanjutnya aja. Ya, kebuka. Maaf, maaf. Sebentar. Ini belum ke kopi. Hmm, sebentar. Ini ramai. Oh, sebentar ya. Ini tadi ketinggalan print RT, jadi kita akan ulang dulu sebentar. Oke, karena runnya udah selesai tadi juga udah saya kompis skrip untuk yang nomor 7 dari eksperimental dikasih oleh asisten. Jadi di angka 7 kita itu membuat chart sesuai dengan ulasan wilayah. Nah, ya nih bisa ditambahkan keterangannya di title ini kita untuk em, dia tuh membuat judul chartnya. Terus eh, ini kita membuat keterangan file. Ini kita membuat
keterangan horizontal, terus ini, kalau udah, oke, ini udah. Selanjutnya, yang lainnya kita bisa run aja, terus ditunggu. Ini karena runnya ini lumayan lama ya, izin pause lagi. Nanti kalau udah selesai, balik lagi. Oke, karena runnya udah selesai nih, dia udah muncul di konsol hasil dari langkah 07. Ini kita perbesar aja. Jadi ini bisa dilihat tutupan Sayung Demak tahun 2023 di area ini badan airnya segini kilometer ini ya luasannya. Jadi badan segini eh ini area vegetasiku, area pemukimannya dan ini area lahan terbukanya. Nah, kalau udah selanjutnya kita lanjut ke step nomor 8 itu membuat legendnya. Mungkin eh, ya, kita pakai dev. Ini kita tuh mau menambahkan legend di peta kita. Wah, ya kalau udah di run. Oh, terus ini yang geometri importnya bisa diacak terus aja. Nah, baik. Kemudian kita pause aja. Oke, karena udah muncul legendnya, ya sebenarnya bisa nanti aja ya abis kita buat yang 2013, tapi terlanjur dibuat sekarang. Jadi nggak apa-apa. Nah kalau gitu, ini udah selesai buat yang 2013. Selanjutnya kita mau buat eh, apa peta alih fungsi lahan untuk yang tahun 2013. Nah, jadi ini bisa di-unchecklist semua dia kecuali layer satu. Nah, kita mulai lagi dari awal. Ini dibuka aja script yang dari asisten. Terus, nih, kita copy aja langsung tipis, baru dia kelar, tunggu lama. Nah, karena udah selesai runnya, ini bisa lihat yang 2013 eh, bandnya itu udah 432, jadi udah tercolor. Terus selanjutnya kita bikin lagi geometry imports untuk eh, yang di tahun 2013. Jadi ini perairan juga. Import SMS sama kayak tadi, kita gunakan Creative Collections, propertiesnya juga sama ya request. Nah, value-nya untuk yang perairan. Terus ini kita tandain aja. Kayak tadi kita juga harus bikin 20 titik. Nah, oke, selanjutnya kita bikin lagi yang vegetasi untuk yang kedua. Mungkin ini caranya sama persis kayak tadi ya, cuman ini kan kita mau buat yang versi 2013 nih. Mungkin kita bisa langsung aja ya. Oke.
Bisa buat yang ih, buat nonton. Buat yang pemukiman. Oke, kalau udah, selanjutnya kita lanjut ke step kedua. Nah, ini yang sama ya. Terus dinipis aja. Nah, ini di run. Keterangannya juga sama kayak yang di tahun 2013 tadi. Sebagai menggunakan mungkin bisa kita tambahin keterangan.
Kalau sudah selesai runningnya, sebentar ini dia checklist aja. Nah, ini kalau udah selesai runningnya, kita bisa lanjut ke untuk langkah 3 dan 4. Ini di copy aja. Terus di run. Oke, ini kita juga nunggu runningnya selesai. Selagi nunggu running, kita bisa ngangkatin keterangan aja ya. Eh, sebentar. Selalu tempat ya. Ini nih, sebentar ya. Mungkin bisa diulang. Hmm. Nah, kayak ini di run dulu di sini. Kita run lagi nih. Oh, astagfirullah. Merah. Ya, maaf, maaf. Wah, tinggal. Ada error. Nah, hilang orangnya. Sebentar ya, kita terus dulu. Kayak gitu kan. Dan karena kita udah selesai runningnya, selanjutnya kita copy aja untuk script yang step nomor 5 dan 6. Baru kita run dulu. Mungkin bisa dipus. Oh, udah, kalau udah selesai, mungkin langsung aja untuk yang langkah nomor 7. Ini di copy aja dari script. Terus ditulis. Nah, udah di run. Ini geometri kursor bisa di checklist aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Mungkin karena udah selesai running untuk yang step 7, ini kita bisa lihat hasilnya untuk tutupan langsung tadi ya tahun 2023 mana tadi nah lah oh salah bukan oh ada yang missing oke sebentar ya mungkin bisa dibaikin dulu. Jadi, maaf jadi harusnya di perairan vegetasi kemungkinan nanti buka dua itu
kelasnya bukan kelas aja tapi kelas 2. Jadi bisa dilihat ya sini. Kalau semuanya udah kan kelas 2. Nah, kalau udah itu baru bisa dirun yang tadi. Nah, nanti kalau udah dirun kita bakal dapat punya Irfan saya Demak di tahun 2013 ini bisa dilihat hasilnya. Nah, jadi kalau kita bandingin sama yang tahun 2003 bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan badan airnya. Dan juga vegetasinya semakin menurun, kemungkinannya semakin naik dan lahan terbuka juga naik sedikit. Mungkin sekian dari video tutorial ini. Mohon maaf sebelumnya terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.